Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Rafael. Nah, di kesempatan kali ini saya mau menjelaskan mengenai applying formulas dan function. Nah, pertama-tama kita akan masuk ke bagaimana cara menambahkan sejumlah nilai. Nah, pertama-tama itu contoh kita sudah menyediakan data-datanya. Nah, caranya itu kita bisa blok semua ini. Kemudian kita ke tab home, kita ke ini, ke bagian ini auto zoom. Nah, kita zoom. Nah, dia akan menambah nilai dan nilainya akan ditaruh di bawah nilai yang ditambahkan. Nah, atau kita mau ada cara lain, itu bisa kita blok ini dulu, kemudian kita ke formulas. Di formulas ini ada juga auto zoom. Nah, dia akan menambahkan sejumlah nilai. Nah, bisa kita hilangkan ini. Kemudian cara menghitung ada berapa data yang ada di dalam sebuah sel ini. Nah, pertama-tama seperti tadi kita blok dulu semua. Nah, kemudian kita ke formula, kita bisa ini ke count numbers. Nah, ini akan ada 4 jumlah data yang berbentuk angka. Nah, kalau cara lainnya itu bisa kita blok lagi semua, kemudian kita ke formulas. Nah, kita ke sini. Ini sama seperti yang tadi, kan ada 4 jumlah data yang berbentuk angka. Nah, kalau misalnya dia bentuknya huruf, contoh yang kita mau jumlahkan datanya itu yang ada namanya ini. Nah, itu bisa. Nah, kita ke ini, kita blok semua. Kemudian kita ke more function. Nah, kita ke statistical, kemudian kita ke pilih count A. Nah, ini kita fokus semua. Ini, dan kita, oke. Sorry. Kita ke sini dulu, dan di blok ini, kita ke count A. Ini kita blok semuanya. Dari sini sampai sini. Nah, ada 4 data yang berbentuk huruf menggunakan count A. Nah, kemudian cara menentukan rata-rata. Cara menentukan rata-rata itu bersama, kita bisa memblok semua ini, kemudian kita ke auto zoom, kemudian ke average. Nah, ini rata-rata dari nilai ini, sejumlah nilai ini. Nah, cara lainnya juga bisa di home seperti tadi, terus auto zoom, average. Ini cara lainnya. Nah, kemudian masuk ke mengetahui nilai terendah dan nilai maksimalnya. Cara untuk mengetahui nilai terendah dan nilai maksimalnya, kita bisa pilih semua ini, kemudian kita auto zoom, kemudian kita max. Ini nilai tertingginya adalah 100.000. Nah, kalau nilai terendahnya, kita bisa hapus dulu ini. Kita hapus. Bentar. Ini kita bisa hapus dulu ini. Nah, kemudian kita blok lagi, sama seperti yang tadi, terus kita ke auto zoom. Nah, ini nilai terendahnya adalah 500. Nah, ini pun sama dengan cara yang lainnya, itu kita bisa ke home kembali, ke editing, ke tab editing, terus ke auto zoom. Oke, kita akan masuk ke dalam applying relative reference and absolute reference. Nah, caranya itu kita bisa
ke sini, kita masukkan rumusnya. Nah, terus kita pilih salah satunya, misalnya ini dengan ini. Nah, ini dulu, terus kita klik tambah, terus kita pilih ini, terus kita tutup. Nah, ini dia. Ini bentuk dari relative reference. Nah, kalau yang absolute ya seperti ini. Kita ke hampir sama seperti yang tadi. Kita pilih lagi ini, tambah dolar. Ini ada di E5. Kita masukkan E5. Nah, ini bentuk dari absolute-nya. Nah, seperti ini yang kalau absolute dia tidak berubah. Dia yang relatifnya. Lihat dari rumusnya, dia tidak berubah di awalnya. Oke, kita masuk ke dalam cara untuk memasukkan rumus conditional logic. Nah, caranya itu kita bisa masukkan dulu rumusnya menggunakan if, function if, kemudian kita masukkan sum untuk menjumlahkan nilai yang ada di dalam. Nah, kemudian kita pilih kolomnya, contoh kolom ini tambah dengan kolom yang ini, kemudian kita kurung, kemudian masukkan conditional logicnya. Jika dia kurang dari 20, dia akan bernilai benar. Nah, jika dia kurang dari atau lebih dari 20, dia akan bernilai salah. Seperti ini ya. Nah, akan bernilai benar karena 12 tambah 3 dia 15, kurang dari 20. Kita blok semua. Nah, yang salah satunya salah karena 20 tambah 5 sama dengan 25. Karena dia lebih dari 20, maka dia akan salah. Seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam conditional logic AND. Ya, kalau AND itu jika kedua nilainya benar atau jika kedua conditionalnya memenuhi syarat, dia akan bernilai true. Nah, contohnya seperti ini. Kita masukin rumusnya AND, kemudian kita pilih salah satu data yang mau kita bandingkan. Contoh kita 8, jika 8 lebih dari, misalnya jika 8 kurang dari 16 misalnya. Kemudian kita tambah lagi conditional logicnya, jika 8 jika ini 10 kurang dari 8 misalnya, dia akan bernilai false karena kondisinya tidak terpenuhi sama-sama. Ini ke ini 10 itu kurang dari 8, itu salah. Nah, kalau kita misalnya rubah, kita rubah ini menjadi 7, dia akan bernilai true karena ini F5 kurang dari E5 atau 7 kurang dari 8. Nah, seperti itu. Ini kalau kedua kondisinya benar. Nah, kemudian cara untuk memberi nama sebuah data. Nah, kita bisa kita blok semua ini, kita bisa ke sini. Kemudian beri nama, misalnya nama barang.
nama barang. Nah, ini kalau kita blok semua, namanya akan muncul nama barang. Atau bisa juga kita ke rumus ini, ke formulas, kemudian kita ke define name. Contoh define name, misalnya ini adalah data total. Contoh seperti ini, kita pilih bloknya, kita klik ini yang tadi, terus kita pilih bloknya, kita enter. Nah, ketika kita blok semua, nah nama yang muncul adalah total. Untuk mengubah namanya itu kita bisa ke name manager. Seperti ini, kita bisa mengubah nama, mengedit, kita bisa edit namanya, terus kita bisa buat baru, atau bisa kita hapus. Kita bisa hapus namanya, kita bisa hapus seperti ini. Kita bisa hapus yang itu, nah, nama yang tadi itu akan terhapus. Nah, kemudian cara untuk memasukkan rumus ke dalam sel, caranya itu seperti ini. Kita bisa pertama harus dimulai dengan sama dengan. Nah, setelah dimulai dari sama dengan, kemudian kita masuk ke cara memasukkan rumusnya. Kita bisa masukkan sum misalnya, kemudian kita pilih bloknya. Contoh seperti ini, kita pilih bloknya. Nah, ini hasil dari sum blok yang kita pilih. Nah, seperti ini cara untuk memasukkan rumusnya. Oke, sekian dari tutorial applying formulas and function. Kita akan berjumpa di video berikutnya. Bye.